مشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن له حق علينا. ثم إلى لمن حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخ نصر القلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بعدك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kajian kita. Summa anna awwala ma yajibu ala al-dakhil fiha wujuban 'urfiyan la wujuban syar'iyyan an yatasaddaqa bi nafilatin qabla dukhuliha wa yutahhira sawbahu wa musallahu wa yudkhila baita khulwatihi. Artinya bahwasanya pertama yang wajib atas orang yang berhendak masuk dalam khulwat itu. Ini termasuk satu cara orang yang ingin berhalwat. Atau kita ingin menyendiri. Jadi ketika seseorang ingin berkhulwat, ingin duduk dalam majlis zikir umpama, jadi ada hal yang harus dia lakukan yang wajib atas orang yang hendak masuk khulwat itu. Tapi wajibnya pada uruf, yakni pada istilah sufi. Bukan wajib pada istilah ahli syariah. Kalau wajib syariah itu artinya dikerjakan, bapak harus ditinggalkan berdosa. Ini enggak. Ini adalah satu keharusan, satu kaidah, satu cara kalau seseorang ingin melakukan khulwat, atau dia ingin melakukan masuk dalam majlis zikir. Ketika kita ingin masuk dalam majlis zikir, masuk dalam menyendiri, bahwa memberi sedekah dengan sedekah yang sunat dahulu daripada ia masuk dalam khulwat itu. Sebelumnya bersedekah, apakah sesuai dengan kemampuannya kepada fakir miskin, bersedekah. Jadi sedekah ini satu akan menghapuskan keburukan dan dosa-dosa kita. Sedekah ini akan menambah kebaikan kita. Jadi hikmah sedekah ini. Apalagi kalau kita nak mengamalkan sesuatu, memang nak berwirid, dianjurkan sebelumnya untuk sedekah. Apa yang mampu kita untuk menjalankannya. Misalnya
nasi, ya, sedekah duit 10.000, 20.000, yang penting ada sedekah ya. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang pantas untuk menerima. Nah, jadi sedekah ini salah satu ya, juga pembersih hati gitu sedekah. Dan lagi seyogianya ia bersuci daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nah, sebelum masuk dalam medan zikir, nak berdiri, ia suci dulu kita dalam keadaan suci. Ya, suci hadas besar, hadas kecil. Dan suci ia daripada segala kainnya. Nah, pakaian dipakai itu mesti bersih. Sucinya zahir dan batin. Jadi kalau kita nak berwirid, nak berzikir, ya carilah pakaian itu memang pakaian yang bersih dalam pandangan kita. Asal saya inilah pakaian yang terbersih zahir dan batin. Secara zahir bersihnya apa? Bersih dari najis. Secara batin apa? Pakaian ini bersih daripada yang haram. Artinya ini adalah pakaian yang halal kita beli. Ketika kita nak melakukan zikir itu. Artinya ini satu pengajaran bagi kita. Bukan hanya dalam masuk medan zikir. Ya. Kita kalau nak sembahyang, nak sholat, pakaian kita itu carilah yang menurut kita yang paling halal kita belinya. Ya. Misalnya ini hasil kebun aku nanam pisang. Nah, ini aku berdagang. Memang inilah hasil yang menurut kita adalah yang paling halal. Kalau kita tahu itu, ya mana yang paling halal dari diri kita. Kenapa ini dibawa untuk menghadap Tuhan? Ya. Kenapa kadang kita berwirid belum juga apa dibukakan? Kadang berdoa, kenapa belum dikabulkan? Salah satunya pakaian kita, makanan kita, terkadang ini masih ada perkara-perkara yang harus kita teliti dulu. Apalagi ketika kita nak sholat, nak masuk dalam medan zikir. Nah, ini kita carilah sesuatu yang menurut kita ini aku beli daripada duit yang halal. Nah, jadi ini kaidah ulama-ulama kita dulu. Ya, pakaian sembahyang itu khusus. Pakaian sembahyang dia khusus seperti apa? Ini memang diperoleh daripada pendapatan harta yang memang betul-betul dalam pandangnya bersih. Kalau tidak ada Tuhan. Nah, kalau orang halal pun harus bersih, apalagi ketika dia nak sholat. Ya. Nah, ini suci daripada pakaian secara zahir maupun batin. Dan suci pula pada tempat sembahyangnya. Nah, jadi tempat-tempat sembahyang kita nak bersih suci lah. Dan masuknya ke dalam rumah khalwatnya, ya. Masuk dalam tempat khalwatnya. Jadi kalau kita di rumah ada tempat khusus untuk sholatnya. Ya. Ini adalah kebaikan. Apalagi kalau ini adalah untuk khalwat. Ya. Nah, jadi ketika kita ada khusus tempat ibadah kita, ya, khusus tempat sholat kita, maka dijagalah daripada ya, kebersihan dan kesuciannya. Tidak mesti untuk khalwat. Kita sholat hari-hari pun, misalnya di rumah kita tempatnya kita sudah ini tempat sholat kita, kamar sholat kita, atau kita memang ya disitulah tempat kita, itulah kamar kita, itu tempat sholat kita. Pastikan ini bersih daripada najis-najisnya, dari hal-halnya. Kenapa? Memang yang ada Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main sesungguhnya. Walaupun dimanapun bisa. Ya. Nah, nak sholat itu dimanapun bisa. Tapi ketika kita ada tempat yang khusus, itu jauh lebih baik bagi kita. Nah, jadi ruang tamu ada, ruang tengah ada, ruang kamar ada, dapur ada, semuanya spesial kalau. Tapi ruang untuk sholat tidak ada gitu. Nah, ini adalah aneh juga dikit kita ni kan. Untuk tamu ada, khusus lagi, kursinya mahal. Ya. Ruang tengah ada, aksesori cukup loh, macamnya. Ruang tidur ada, mewah pula. Dapur untuk masak ada. Untuk WC mahal juga, untuk sholat gratis. Nah, ini aneh. Ya. Jadi di mana tempat sholat? Kasih ada kan. Nah,
Ini yang jadi macam mana nak barokah hidup ini? Ya, tempat sholat padahal hidup ini sesungguhnya itu untuk ada Tuhan. Ini boleh kita perbaiki. Apalagi ketika seorang nak halwat di rumahnya, memang dia siapkan tempat khusus untuk dia berzikir. Aku ni perempuan bisa tak bisa lah. Ya. Misalnya kita malam bangun khusus menghadap Tuhan. Nah, sudah habis kegiatan kita, habis urusan untuk ngurus anak, untuk ngurus rumah, untuk apa kita ingin menghadap Tuhan, nak berzikir. Nah, khususkan tempatnya, ya, dan jaga betul-betul. Dan ini memang daripada ulama-ulama dulu dia memiliki. Ya, kita pun boleh juga. Misalnya tempat khusus untuk ibadah kita, nak sholat, nak baca Quran, nak berzikir, khususkanlah. Ya, buat itu kan. Aku tak punya, rumahku kecil segala macamnya. Setidaknya tempat yang kita siapkan itu memang khusus. Walaupun dibucu bahasa kita ni kan, dibucu rumah kita. Memang apa kondisi rumahku seperti ini, dia tak masalah. Ya, kerana itu adanya. Nah, kita buat apa tempat khusus. Bahasa kita ni dibucu ada tempat apa sembahyangku. Ya, kebersihannya, kesuciannya. Nah, apalagi kalau ditambah kita dengan wangi-wangian, kebuho. Ya, itu lebih lagi senang gitu. Nah, terlebih lagi kalau kita memang diberikan Tuhan rezeki, rumah besar, ya kamar sholat tak ada, ini rugi, ya rugi, ya bikin PC habis 10 juta, tempat sembahyang tak kecil, kadang itu ya, hampir sampai 40-50 juta buat PC, tempat berak mah, ya kita yang mana tempat sembahyang tak ada, kan? Nah, ini kacau nih. Ya, ini kacau, ini rugi ini. Rumah habis ratusan juta, tempat beraknya habis puluhan juta, tempat sholatnya tak ketik. Nah, ini rugi, ini rugi. Ya, nah, jadi ini bagi orang yang memang nak menjalani hidup ada untuk akhiratnya. Ya, terutama ya seseorang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita membuat tempat khusus, itu akan mendapatkan satu ya, kebahagiaan sesungguhnya. Ya, karena kita spesial untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kondisional sifatnya ya, berdasarkan situasi masing-masing. Ya, ada orang yang memang kondisi tempat dia khusus, ada memang kondisi dia memang apa adanya. Kalau kita tengok para orang-orang sufi, mereka tuh punya tempat khalwat masing-masing. Ya, ada gubuk ukuran 2x3, masuk ukuran badan dia lah memang kan. Ada kita ada nemui lah macam-macam ya. Kalau Nabi tempat khalwatnya Rasulullah di Gua Hira. Ya, kalau Rasulullah tempat khalwatnya di Gua Hira itu dia ada gunung. Yang di Jabal Nur tempatnya kan. Nak masuk ke gua tu kita nak miring badan kita. Kalau lugu tak ada muat, harus miring badan. Baru ketemu ke gua itu. So ukuran tegaan mah. Itu kalau Rasulullah di Jabal Nur itu jauh dari rumah, berapa kilo je nak berjalan itu kan. Kalau kita tempat khalwat cukup ada rumah, cukup di rumah kita, tapi dikhususkan tempatnya. Ini tempat kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak baca Quran, nak berzikir, nak baca selawat, nak solat. Nah, kita juga harus menjelaskan ada tempat khusus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi menyebutkan Syekhuna Syekh Muhammad Salaman itu akan kafir khalwat itu dengan katanya. Nah, jadi kita buat kondisional ya, tempat khalwat ini. Ya, ada orang yang khusus dia tempat di luar rumahnya, ada yang dalam rumah. Qila wa kayfiyatuhu ay yakuna irtifa'uhu qadran qamatin wa tuluhu bihaitsu yumkinuhu as-salah fihi. وعرضه بقدر جلسته ولا يكون فيه munfidun itu barisnya apa terputus itu dal ya. Liddu'i wal yakun bahuhu min jihatil qiblati
qasiran dayiqan wal yakun fi makanin ba'idin an aswati fi daril maghmuri bin nasi wa in amkana ayyubayyita indahu ahadun yakunu qariban min baini qurbati kana ahsan lakin bisyarti an la yuksira min al-harakati wa yatasawwasu qalbuhu bihi wala yuksiru al-harakata indahu wa yatasawwasu alaihi ahwaluhu. Ini berkata setengah ulama dan adalah kaifiat rumah khalwat ya. Ini macam rumah khalwat ya. Ini orang-orang yang memang menjalani jalan menuju Allah, dia khusus punya rumah khalwatnya ya. Nah, sekali lagi kita bisa di dalam rumah sendiri, tidak mesti di luar rumah. Nah, tapi kita memang mengkhususkan satu ruangan ya untuk tempat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau guru-guru dulu saya lihat rumahnya mereka ngambil kamar paling depan sekali. Kita tengok dulu. Ada yang memang khalwatnya keluar, ya, beraneka ragam lah. Ya. Tapi ada yang kalau di rumah dia ngambil apa di depan karena kadang dia keluar langsung ada tamu macam di situ ada habis masuk lagi ke ruang khusus dia ya, akhirnya bisa dalam rumah nah ini sifatnya sangat kondisional dan situasinya ya. Nah apalagi kita ini di era modern ini tidak sama orang zaman dahulu juga ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke gua. Kan kita ini di mana lagi hutan yang jadi kota loh, kan? Nah, jadi kebun galuh juga kan. Tapi ada memang mereka yang menghabiskan waktunya. Apalagi mereka sudah usia-usia akhir. Nah, jadi kalau kita seperti apa itu cukup di rumah. Ya. Waktu malam kita manfaatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang rutinitas kita sholat 5 waktu kita. Nah, ada yang khusus spesial beribadah. Bahwa ada tingginya itu sekedar berdiri dan panjang itu sekira-kira dapat ia sembahyang di dalam itu. Saya ada ketemu orang ke halwa itu kecil itu rumahnya apa tempat halwa itu cuma ukuran 2x3, 2x2 sebatas dia beribadah. Nah, ya. Dan lintangnya itu dengan sekadar duduk di dalamnya itu. Nah, ya. Dan jangan ada dalamnya ada lubang bagi masuk cahaya matahari ke dalamnya itu tertutup artinya ya. Dan hendaklah ada pintunya itu daripada pihak kiblat ya. Padahal ia pendek lagi picit atau sempit seukuran ini kalau orang begini. Kalau kita ya ukuran di rumah ya, mungkin ini kan mesti ukuran tubuh rumah ini kan. Nah kita buat ruangan yang sepantasnya kita khususnya nak sedikit dia boleh, nak besar dikit boleh, yang penting ada ruangan khusus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan adalah khalwat itu dalam tempat yang jauh daripada suara manusia ya. Artinya jauh dari suara manusia, tidak mendengar suara orang-orang ya. Dan adalah ia dalam rumah yang dipilihani oleh manusia. Dan adalah ia di dalam rumah yang dipilihani oleh manusia ya. Dalam rumah boleh. Dan jika dapat bahwa tidur bermalam padanya seseorang yang ada ia dekat daripada rumah khalwat itu ya, ini bagi orang yang orang tua ya, bermalam. Kita di rumah kita sendiri kita jadikan rumah itu tempat kita beribadah kepada Allah ya. Ini saya ia terlebih baik, tetapi dengan syarat bahwa jangan ada ia membanyakkan daripada gerak-gerak ya, banyak aktivitas ya. Nah, bagaimana situasi kita? Ini bisa tidak dilakukan oleh seorang perempuan? Bisa ya. Bisa dilakukan laki-laki, lebih bisa lagi. Nah, ya. Maka membimbangkan ia akan hatinya. Kalau banyak gerak itu membimbang hatinya dia. Orang yang harap itu dia memang terdiam ya. Apalagi kalau dijalankan dengan puasa. Nah mungkin kita suatu ketika ingin betul menghadap Allah dengan khusus ya. Bagi kita pegawai mungkin di hari libur ngerjakannya
bagi orang yang bebas ya, setiap saat bisa, bagi kita yang ingin malam ya, bisa juga, semuanya bisa dilakukan. Kita sisakan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang khususnya ya, ingin mencari satu kedamaian, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memperoleh ketentraman, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ketenangan, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang itu ingin membersihkan diri, maka dia menghadap Allah. Apalagi orang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbagai-bagai motivasinya. Nah, maka kita ambil jalur di rumah sendiri. Ya, di rumah sendiri banyak bentuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan Tuhan. Orang yang banyak menghadap Tuhan pasti tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, ya, dengan berzikir kepada Allah, maka akan tenang dan damai hati. Semakin banyak kita berpikir dunia, semakin kusut pikiran kita. Semakin banyak kita ya memikirkan dunia, semakin gersang hati kita. Nah, maka kita sisakan waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dilakukan setiap hari, ambil waktu-waktu tertentu. Ya, apalagi kalau kita ingin lebih, ambil seminggu sekali. Ya, ataupun ya kita ambil waktu-waktu yang tepat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi dengan syarat bahwa tiada membanyakkan gerak-gerak kami itu pula, bahwa jadi was-was atasnya oleh pelaku itu. Kalau banyak bergerak jadi hati itu jadi banyak was-wasnya. Maka orang yang dalam halwat itu dia memang diam. Kemudian maka berkata pula ya, jadi dalam kelakuan itu jangan banyak bergerak, karena akan menimbulkan was-was. Nah, artinya memang kita memilih waktu yang tepat. Untuk setiap hari barangkali kita memilih waktu di malam. Ya. Apalagi menjelang sahur, menjelang subuh. Nah, tidak bisa setiap malam, cari waktu yang baik. Ya. Nah, jadi inilah salah satu kaidah-kaidah yang dilakukan. Ya. Nah, jadi kita memang harus memperbanyak zikir dari diri. Karena apalagi kita hidup di zaman akhir, situasi penuh dengan fitnah. Ya, keadaan sudah kacau balau, tak tahu lagi mana nak kita ikut, nak mana kita. Ya, mensikapi di akhir zaman ini cuma dua gitu. Satu, kuatkan keyakinan, kuatkan keimanan. Ini mensikapi program akhir zaman. Karena zamanlah kacau memang. Zamanlah huru halanya tak itu lagi. Ya, dahsyatnya. Nah, kuatkan keyakinan, kuatkan keimanan, kemudian ya, berbuatlah yang bermanfaat ya, untuk diri kita. Dan untuk menguatkan keyakinan ini salah satu dengan memperbanyakkan zikrullah. Ya, ini salah satu. Kalau tidak, kita melihat kehidupan ini, ya, tak tahu lagi macam mana kita nak nengoknya. Nah, tapi sikap harus tetap kita ambil. Ya, menghadapi situasi di zaman akhir ini yang penuh fitnah kacauan. Ya, untuk menguatkan keyakinan itu dan untuk memberikan satu kemantapan hati kita harus banyak berzikir. Ya, banyak berzikir. Nah, ya mudah-mudahan ya kita di sisa-sisa umur kita, sisa-sisa hidup kita ini, Allah terus tambahkan keyakinan dan keimanan kita. Allah kuatkan hati kita untuk menghadapinya dengan melakukan ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita ingin hati kita damai, hati kita ingin tenteram, hati kita ingin tenang. Ya, berapapun besar masalah kita dapat menghadapinya. Betapapun besar ujian cobaan kita dapat menjalaninya. Dan kekuatannya adalah keimanan. Dan ya kekuatannya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Maka berkata pula Syekhuna Sayyidi Muhammad Samad itu katanya, summa ba'da taharati kama qadimna yadkhulu baita qurwatihi wa yusalli fihi raq'atain yaqra'u fihima ba'da al-fatihati qawluhu ta'ala sunnatun min
qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwilan ila khasara. Hadza idza lam yakun indahu syaikhun wa amma idza kana indahu wa dakhala syaikhun qablahu al-khulwatu wa shalla fiha ra'ataini wa da'alahu fa huwa aula. Summa yudkhilu ba'da dukhuli syekh wa yusalli ba'da istizani syekh wa qira'atul Fatihah ma'ahu in kana indahu wa illa falyastazinuhu biqalbihi wa yatawajjahu ilaihi bi kulliyatihi wa yatasawwar wa yatawassalu bihi ila Allah bizzulli wal inkisari wal iftiqari wa tazalluli wa zalika ba'da taubati sahihati min jami'i zunubi kabiriha wa saghiriha. Artinya maka kemudian daripada selesai ia suci, ya, lalu suci seperti yang telah kami sebutkan dahulu itu, maka masuk ia ke dalam rumah khalwatnya itu. Nah, ini bentuknya masuk dalam khalwat. Ya. Dan sunat ia salat sembahyang dalam itu 2 rakaat. Ya, jadi ketika masuk tempat musholla di rumah kita, masuk tempat khalwat kita, masuk tempat sembahyang kita, salat sunat 2 rakaat. Padahal membaca dalamnya itu kemudian daripada Al-Fatihah akan firman Allah SWT, ya, sunnatun qad arsalna qablik min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwilan, sampai ke akhir ayat ya khasara. Ya. Artinya apabila tiada ada ia pada hadapan syekhnya. Jadi ayat apa pun boleh. Ayat apa pun boleh. Mau kuliah ayat kafirun, kemudian rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Ya. Jelas intinya salat sunat 2 rakaat. Ya. Itu salat apa? Salat sunat mutlak. Ya, salat sunat 2 rakaat. Nah. Apabila tiada ada ia pada hadapan syekhnya. Ya. Kalau dia tidak ada dekat mursyidnya. Dan adapun apabila ada ia pada hadapan syekhnya itu, ya, dapat masuk syekhnya itu dahulu daripada ke dalam khalwat itu. Ya, bagi orang yang ada mursyidnya, ya, suruh syekhnya masuk. Ya. Kalau kita di rumah kita, ya kita lah lagi. Ya. Dan sembahyang itu 2 rakaat di dalamnya dan minta doa baginya. Maka yaitu lebih aula, lebih utama. Ya, kalau ada orang, ya, berguru, ya, dengan gurunya. Ya. Nah, jadi sangat situasi sangat kondisional sifatnya. Ya. Kalau kita, ya, bagi kita ibu-ibu di rumah, ya kita langsung sendiri. Ya. Terus melatih diri untuk, ya, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia pilihlah waktunya. Latihanlah walaupun cuma 1 jam ataupun setengah jam ataupun 4 jam. Tapi kita berlatih, ya, melatih diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita sudah, ya, sudah berumur, dah jadi nyai-nyai. Anak lah selesai kalau, ya, datik yang dia diurus. Ya. Anak lah nikah, anak lah kerja masing-masing. Kita tak gawe lagi. Nah, ini lebih banyak kesempatan. Kenapa Allah berikan kita seperti ini? Artinya kita sebanyak pada Allah. Bagi kita yang masih aktif, siang masih bergawe, masih kerja, ya, malamnya kita pakai waktunya. Ya. Jadi kita berupaya untuk mengatur diri kita. Bagi kita laki-laki, dah jadi datuk-datuk. Nah, umpamanya, ya, tak ada lagi urusan sampai siung sudah. Ya. Carilah waktu. Ya, siang, malam, umpamanya. Kita sibuk, masih aktif lagi, masih banyak tanggungan, masih banyak yang nak diurus. Ya, siang kita kerja, malam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kita khususkan waktu libur, umpamanya libur hari apa? Kita hari Minggu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita usianya sudah di atas 40. Apalagi usianya sudah 60 70. Nunggu jemputan lagi. Ya. Nah, ini adalah salah satu persiapan jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyai-nyai nak buat apa lagi? Kalau kita itu, ya, kita harus persiapan nunggu panggilan
nunggu jemputan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang ada gurunya berarti dia di tempat rumahnya. Kemudian maka ia masuk ke dalam khalwat itu, kemudian daripada masuk syekhnya itu. Jadi, kalau ada orang tak ada gurunya, dia membacakan dulu. Dan sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada ia memohon izin, minta izin daripada gurunya itu. Dan membaca ia akan Fatihah beserta syekhnya. Dan jika tiada syekhnya itu pada hadapan itu, maka ia minta izin akan syekhnya itu dengan hati. Ya, kalau gurunya itu dia dengan hatinya. Ya, ini salah satu adab saja. Ya, mengirimkan Fatihah, bisa dengan gurunya, ya, bahwa dia ingin dapat bimbingan rohani. Ya, macam mana kita ngaji? Sebelum ngaji baca Fatihah dulu ke guru-guru kita, ke pengarang kitab kita, kemudian kepada ulama-ulama. Ya, begitulah seseorang yang dia ingin dapat bimbingan daripada apa guru secara rohani. Ya. Kalau tidak ada, ya, itu juga lah. Izin sini artinya kita tawasul, ya, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, para wali-wali, ya, mungkin kita itu. Dan berhadap dia kepada syekhnya dengan segala himmahnya itu, ya. Artinya dengan semangatnya, dan minta tolong sampaikan dia dengan syekhnya itu kepada Allah SWT. Nah, ini ya, memohon, ya, minta didoakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan zulmin. Zulmin itu menghinakan diri. Kita menghinakan diri. Dan inkisar, yakni dengan menghinakan diri kita. Inkisar itu pecah maknanya. Hati kita itu pecah. Pecah kenapa? Karena ya malu, karena hina menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merendahkan diri itu. Dan merendahkan diri. Dan iftiqar, jadi dengan sangat berhendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iftiqar itu artinya kita tidak punya apa-apa. Kita minta dikuatkan dengan Allah, kita minta dimantapkan. Ya Allah, aku lemah, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak ada daya, aku tidak ada upaya. Minta dikuatkan, minta dimantapkan, minta diluruskan. Iftiqar ada rasa seperti itu. Dan tazarrul, yakni dengan menghinakan dirinya adalah yang demikian itu. Kemudian ada taubat yang sahih, ya, taubat yang benar daripada segala dosanya. Sama ada dosa yang besar atau dosa yang kecil, sama ada dosa yang zahir atau dosa yang batin, serta dia istighfar. Nah, serta istighfar ini merupakan satu adab bagi seseorang yang ingin melakukan ya khalwat atau ingin masuk ke dalam medan zikir. Ya, apalagi kita ingin memang benar satu hajat yang besar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita beransur-ansur melatih diri memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika sudah menjalaninya, ya, akan merasakan betapa tenang hati, betapa damainya hati nanti. Ya, akan merasakan betapa ya bahagianya diri nanti ketika sudah menjalani. Barang ini tidak bisa untuk dicerita sebenarnya sebelum kita menjalani. Maka ketika orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, macam mana wahai Al-Ghazali merasakan ketika dia meninggalkan semuanya, ya, hidup ikut dunia ini, tidak bisa untuk merasakan illa kita jarubah, kecuali orang menyalani lewat, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita, ya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan petunjuk, ya. Seiring kita menjalani kehidupan kita hari-hari, kita tidak lupa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat wajib itu modal, itu tidak bisa, itu modal kita. Kita ini tidak jadi bonus, ya. Kalau perkara yang wajib itu modal, sholat 5 waktu itu modal ya. Ya. Kemudian lah balik modal, baru kita jadi bonus, jadi untung. Mana jadi bonus inilah melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal yang sunnah. Nah. Dan lagi berkata pula Syekhuna Syekh Muhammad Sama itu dengan katanya, wa mimma yanbaghi lil mutakhalli as-sabatu 'inda muraqabatihi bi an yakuna syuja'an muqaddaman hadirul qalbi 'inda sima'i
ya za'qihi au sayhatin au ma yadhharu lahu fi qulbihi min barakin wa anwarin wa mukasyafatin wa asrarin wa hawatifin wa arifin wa ma'arif falyahzar min al-iltifati wal wuqufi ma'aha fa innahu hijabun fasababu dzalika yunadi ya asiral safati wal karamati wal khatarati bal yakunu mimman dakhala billahi lillahi fillahi la syai'a siwal maksudil a'zam wa yanbaghi an ya'rifa qadra hadhihi ni'mah haitsu qurbihi wa adnahu wa ja'alahu mimman istafahu wa safa walidkhulu bil khulwati hubbahu wa yuksiru minal hamdi wa syukri lahu ta'ala ala ma aulahu. Artinya setengah daripada yang semestinya, yang seriainya bagi masuk ke dalam khalwat itu. Ya, ini bagaimana situasi kita dalam ketika kita ingin masuk dalam majlis zikir. Arti apa? Tetap hati kita nak mantap. Ya, nak mantap. Mantap macam mana? Hati kita tetap seperti apa? Semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan berubah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menoleh kiri kanan hati kita. Nah, pada ketika muraqabahnya itu, bahwa hendaklah ia berhati-hati. Berhati-hati kita. Nah, karena ketika masuk medan zikir, ya bermacam-macam hal yang akan ditemui. Nah, walaupun dia rumah dewek, masuk macam-macam itu gangguan, godaan, tipuan, muslihat banyak itu. Ya. Nah, kadang-kadang ngaju je, macam mana? Oh, Ustaz, saya berzikir tiba-tiba rasa rumah ni dilempar orang, kata kan? Cuma nak kacau, nak ganggu hati. Ya dengar cuma dewek. Nah, ada suara macam-macam. Ya, ketika kita masuk dalam medan zikir itu, ya tentu kita akan menghadapi banyak hal-hal. Ya, tapi tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut. Hati harus tetap bahwa kita semata-mata adalah kepada Allah. Tiada takut akan sesuatu. Ya, tidak takut. Ni macam mana ni nak ke WC tak ganti laki. Ya, kita tak bilang itu berarti belum waktunya pada. Ya, namun dia lagi nak ke WC takut, kan? Nah, tapi latihan tak kok. Latihan tak kok malam-malam. Ya. Nah, jadi ya memang godaan hati itu banyak, apalagi belum masuk dalam medan zikir, ya. Berbagai-bagai ya. Kalau pengalaman kita ini masuk hutan sudah, pulau sudah, laut sudah, semuanya sudah kan. Ya, untuk menghadap Allah. Ya. Nah, memang yang betul berat itu melawan diri sendiri. Yang betul besar itu melawan diri sendiri. Apa rasa takut, rasa apa kan melawan diri dewek. Sebenarnya tak ada. Ya. Nah, padahal ia hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tetap ada Allah, ya. Ketika mendengar ia akan suara yang ya bertampik, ya, atau yang suara yang menggelegar seperti halilintar, ya. Ada mereka cuma itu kita dewek dengar, walaupun kita serumah nanti tidak ada. Itu kamu masuk dalam dimensi lain. Atau suara yang berteriak dengan amat keras. Atau melihat barang yang zahir baginya dalam keluar, mungkin daripada cahaya yang berkilat-kilat atau daripada berapa nur cahaya macam-macam, ya. Itulah memang lumrah itu, ya. Orang yang biasakan dia berzikir tetap akan buta, tapi itu ada godaan, itu adalah apa satu untuk memalingkan hati, ya. Dan itu bukan apa-apa, dan itu bukan tujuan. Nah, dan mukasyafat atau tersingkap, dan beberapa rahasia yang ajaib. Dan khawatir, yakni suara yang dengar berkata-kata yang tiada baginya rupa dan awarif. Suara yang tiada baginya rupa. Ada kata-kata terdengar. Nah, jadi itu
jangan takut. Kemudian jangan dihiraukan. Hati kita cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang masuk dalam zikir yang tidak ada pembimbing itu yang agak jadi masalah itu. Ya, macam buku dewek, nah ngamalkan ini, baca 1000 kali setiap hari, ternyata dia jadi masalah. Ya, karena tidak ada bimbingan. Ya, tidak ada bimbingan. Nah, kaidah-kaidah tidak dijalankan. Ya, akhirnya ya, segala perkara-perkara itu membuat masalah bagi dirinya. Nah, perasaan dia dari bukan Tuhan, rupanya tambah tertutup. Jadi kan, nah, kenapa aku bisa nampak apa-apa karena banyak berzikir? Itu adalah hijab itu, bukan dibukakan. Dan awarif, yakni beberapa ma'rifat dan beberapa pengetahuan yang didapati dalam khalwat itu. Maka hendaklah ditakuti daripada berpaling kepada sekalian macam itu. Aneh, harus ditakuti. Jangan sampai kita berpaling dari itu. Tujuan kita cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, cuma engkaulah yang aku ya inginkan. Wa ridhoka matlubi, dari ridhomu yang aku cari. Nah, tidak lain ya. Nah, ya, jadi seseorang yang terus melakukan zikir-zikir, jangan berhenti dan jangan terpengaruh dengan apapun juga. Tujuan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jangan berhenti serta demikian itu. Maka bahwa sekalian demikian itu yaitu hijab. Itu hijab Allah. Ya, hijab yakni dinding antaranya dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinding Allah. Aku ni kalau berzikir nampak sesuatu, sudah berzikir nampak sesuatu, itu hijab. Ya. Itu bukan berhasil, itu gagal namanya. Ya. Orang yang berhasil apa? Hati terus cuma pada Allah, dia dekat. Nah, kalau cuma diperlihatkan ini, dengar itu semuanya hijab. Ya, ingin mengacaukan hati. Ya, mempengaruhi diri supaya sibuk dengan itu lah. Nah, tujuan kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita cintai Allah, yang kita harapkan Allah, tempat kita ngadu Allah, tempat kita bergantung kepada Allah, itu yang kita harapkan. Dan ingin selalu ingat kepada Allah. Kenapa kita nak banyak berzikir? Supaya terus ingat kepada Allah. Nah, dan jangan sebab berpaling kepada demikian itu. Nah, diseru baginya dengan perkataan Sayyidi Ibn Ruslan dalam hikam, ya asirul mukasyifat, yakni wahai orang-orang yang ditawan oleh mukasyafat. Nah, orang ditawan ya kan. Jadi ditawan ini apa? Dia dipengaruhi dan dikendalikan oleh apa yang ditengok. Asik di situ nanti. Itu sudah ditawan ya. Dan wahai orang yang ditawan oleh karomah, dan wahai orang yang ditawan oleh segala khatirat, ya khatir-khatir. Tetapi hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada orang yang masuk kepada khalwat itu billah, yaitu dengan pertolongan Allah. Kemudian billah, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fillah, ya ini semata-mata ingat akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada karena sesuatu yang lain daripada Allah, yang yaitu sebesar-besar maksud tujuan dalam berhalwat itu dan kita berzikir itu. Nah, ini banyak terjadi. Orang-orang yang masuk dalam zikir, kemudian jadi buka-bukakan, perasaan dia dah sampai, perasaan dia dah benar, perasaan dia dah betul. Rupanya itu muslihat dan tipuan galau. Jangan beranjak daripada tujuan. Tujuan kita apa? Semata-mata hanyalah untuk Allah, dengan pertolongan Allah, karena karunia Allah, dan yang tujuan adalah Allah. Itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan selalu kita berzikir, Allah bukakan hati kita. Yang paling penting Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Kita mengharap mana kalau kita banyak berzikir, Allah ampunkan dosa kita. Begitu banyak kejahatan kita, begitu banyak dosa kita, begitu banyak keburukan kita. Mudah-mudahan dengan berzikir Allah hapuskan nyawa. Mana kalau nanti kita meninggal, ya Allah mencabut nyawa kita, dipisahkan ruh dengan jasad kita, nak pindah ke alam kubur nanti kita dalam keadaan bersih, kemudian meninggal husnul khatimah. Inilah harapan kita. Karena ini pasti terjadi, pasti kita dimati. Ya siap tak siap,
suka tak suka, rela tak rela, nerima tak nerima, ridho tak ridho, pasti mati. Ya. Pasti mati itu. Kenapa? Semuanya pasti mati. Tinggal nunggu waktu. Dan salah satu persiapan kita adalah banyak kita berzikir untuk membersihkan hati kita. Kita banyak berzikir untuk menghapuskan dosa kita. Kita banyak berzikir untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beruntunglah orang-orang yang dijadikan banyak menguruskan dirinya. Kenapa Allah katakan qad aflaha man tazakka? Sungguh beruntung nian. Nah, orang yang membersihkan dirinya. Ya, wa zakara asma rabbih fasalla, yang menyebut nama Tuhan kemudian dia salat. Untungnya itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntungnya orang yang membersihkan dirinya. Dia berzikir mengingat Tuhannya, kemudian dia melakukan salat menghadap Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi sayang, sungguh sayang. Ya, mereka lebih mengutamakan dunia. Lupa mengingat Allah, lupa mereka berzikir, lupa menghadap Allah. Jadi pikirnya apa? Duit. Lain tak ketik. Ya, duit. Ya, dunia. Ya, walhal dunia ini mazra'atul akhirah, adalah tempat kita bercocok tanam untuk persiapan negeri akhirat. Kita nak menanam kebaikan, menanam amal soleh. Untuk apa? Persiapan nanti di akhirat supaya kita panennya. Jadi bal tu'sirunal hayatad dunya, sayang, sungguh sayang, mereka lebih banyak mengutamakan dunia. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, walhal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Bukan berarti kita ninggalkan dunia, teruslah kita mengerjakan dunia. Kita jadikan dunia modal untuk akhirat. Bukan berarti orang ahli sufi itu dia tidak mengurus dunia, dia tetap dia melakukan mengurus dunia, dijadikan modal untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti tidak kerja, berzikir, bekerja siang malam, itu gagal paham, salah paham, tak paham, atau tak mau paham. Nah, ya, tetap ya, dalam aktivitas kita tetap, yang kerja tetap kerja, yang berusaha tetap berusaha, yang melakukan aktivitas tetap melakukan aktivitas. Tapi hidup ini jangan untuk itu galau. Itu sebatas modal kita untuk beribadah kepada Allah. Yang berkebun silakan, yang bersawah silakan, yang berdagang silakan, yang beternak silakan, yang jadi pegawai silakan, nak berbisnis silakan. Tetapi tujuan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu semuanya fasilitas dan modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu terkadang kita dengan hati, terkadang dengan lisan, terkadang dengan harta, terkadang dengan fisik. Terlalu banyak medan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak medan-medan kita, fasilitas kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak ketik modal berzikir lah. Ya, kalau nak sedekah ada modalnya. Nak pergi haji lebih kencang lagi modalnya. Nak buka pesantren besar pula modalnya. Yang tidak ketik modal cuma berzikir. Ringan pula, ya, tak tenaga, cuma mengandalkan hati dengan lisan. Ya, itu yang diandalkan. Ya. Baca astagfirullah, baca la ilaha illallah, itulah modalnya juga. Tapi walaupun nampak ringan, hasilnya gedang. Ya, nampak kecil, nampak ringan. La ilaha illallah, tapi hasilnya besar. Terlebih lagi kalau kita berzikir itu memang betul-betul menghadirkan hati dan betul-betul kita ya serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali baca la ilaha illallah, 4,000 dosa kita dihapuskan Tuhan. 4,000. Baca sekali lagi la ilaha illallah, 4,000 lagi dah 8,000. Nah, baca sekali lagi 3 kali la ilaha illallah, sudah 12,000. Ya.
Apalagi kalau kita bacanya sampai 1000 kali lah berapa dosa kita diampuni. Banyak dosa kita ni triliunan. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dosa aku ni diampuni, habis kalau dosa siapa lagi? Kata Rasulullah, dosa ibu bapakmu. Nah, kita dengan berzikir otomatis sudah menghapuskan dosa mak ayah kita. Ya. Dengan banyak berzikir, la ilaha illallah, dosa mak ayah kita pun diampuni. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau dosa mak ayah aku habis, dosa siapa lagi? Dosa anak isterimu. Kalau kita laki-laki, kalau kita perempuan, dosa laki dia punya Tuhan. Nah, untunglah punya bini yang azim demikian. Nah, jadi dosa laki dia diampuni. Ya, untung pula punya laki yang azim demikian. Dosa bini diampuni. Ya. Bahkan dosa anak-anak pun diampuni. Sahabat bertanya pula, ya Rasulullah, kalau dosa ibu bapa dah habis, dosa suami kami dah habis, anak-anak kami dah habis juga, dosa siapa lagi? Dosa tetangga kami, orang sebelah rumah kiri dan kanan. Nah, pun dapat percikannya. Nah, itu dapat percikannya, dihapuskan dosanya. Untunglah punya tetangga orang ahli zikir. Kau dapat tetangga ahli joget pula. Ya, tiap hari dari pagi itu mengalung dah kan. Ya, segala macam bentuknya kan. Nah, cuma tu rezeki berarti. Ya, dapat tetangga yang ahli musik. Ya, ahli joget, ahli cerewet. Apa lagi? Ahli mota, ahli ngumpat. Dapat orang ahli zikir, kita dapat tetangga ahli ngumpat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dosa dia dihapusi sebab kita banyak berzikir. Itulah hebatnya Islam itu. Persaudaraan luar biasa. Dia persaudaraan luar biasa. Nak sejahat apapun dia, ketika dia bertetangga dengan ahli zikir, dosa dia diampuni oleh Allah. Nah, dosa dia. Jadi kalau dosa tetangga diampuni, dosa siapa lagi? Dosa kaum muslimin dan muslimah. Nah, inilah persaudaraan kita seakidah. Persaudaraan kita se-Islam. Kenal tak kenal mengenal, tapi sebab kebaikan umat Islam, dosa kita diampuni. Bahkan dalam doa kita, Allahumma fir, ya Allah ampunilah ya lil mu'minin wal mu'minat, dosa orang yang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimah. Wah, kita tak kenal mengenal itu. Entah dia tinggal di Afrika sana, tinggal di Amerika sana, tinggal di Eropa sana, tinggal di India Jaya sana, tahu lah yang penting dia orang Islam, laki-laki perempuan, beriman laki-laki perempuan diampuni dosanya. Inilah kehebatan Islam. Dan ingat juga, siapa yang memohon ampun dosa-dosa orang beriman. Nah, ya. Manistaghfar, siapa yang memohon ampun lil mu'minin, bagi orang beriman. Kataballahu lahu, Allah tuliskan baginya, bagi orang minta ampun ni. Ya. Kataballahu lahu, Allah tetapkan bagi orang mohon ampun kepada orang mukmin dan mukmin tadi. Likulli mu'minin wa mu'minatin, bagi tidak orang beriman dan perempuannya hasanah, kebaikan. Setiap orang itu dapat kebaikan gitu. Berapa miliar umat Islam, setiap orang itu kita dapat kebaikan. Sebab apa? Sebab kita mohon ampun kepada mereka. Itulah indahnya persaudaraan dalam Islam. Mudah-mudahan dia dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa anak kita, dosa laki kita, dosa istri kita, mak ayah kita, sanak famili kita, jiran tetangga kita. Teruslah kita doakan, ya Allah ampuni dosanya. Jangan pula mentang-mentang dia banyak hal, banyak laku, ya Allah musnahkanlah dia. Itu salah doa tu. Ya Allah berilah dia azab, turunkanlah dia peringatan. Jangan. Kita tetap doakan, ya Allah ampunilah dosanya. Berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah, tetapkan iman dan Islamnya. Kan indah doa kita. Jangan pula berdoa mentang-mentang dia jahat, degil, segala macam yang ahli maksiat, ya Allah turunkanlah azab, siksalah dia, celakakanlah dia. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Islam pun tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu sangat indah. Islam itu penuh kasih sayang. Yang diajarkan oleh Islam adalah memohonkan ampun bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan petunjuk sehingga kita senantiasa diberi kekuatan untuk berzikir.
kita diberi kekuatan untuk melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk istiqomah. Teruslah, sekalipun kita diuji dengan beratnya, sekalipun kita diberikan cobaan yang sangat beratnya, sekalipun kita dihujani dengan musibah-musibah, tapi kita minta diberi kekuatan Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk selalu menghadapnya. Biarlah ujian beribu-ribu, cobaan beruntun-untun, masalah tak habis-habis, musibah selalu ada, tak masalah ya Allah. Yang penting berikan kekuatan kepadaku untuk menghadapinya dan selalu menghadapi. Dia tak masalah. Ya. Nanti diberi kita kesenangan tapi lupa dengan Tuhan, rugi. Lebih baik kita diberi ujian tapi kita ingat kepada Allah. Ya. Nanti kita diberi kekayaan, kita jauh dari Allah. Ya, rugi. Tak apalah kita hidup apa adanya tapi kita dekat kepada Allah. Ukuran dunia ini bahagia dan bahagianya siapa dekat kepada Allah. Ukuran orang sukses dan suksesnya sejauh mana dia dengan Allah. Itu ukurannya. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang sukses. Ya. Artinya selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Nah, itulah Islam. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang bahagia. Nah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekalipun banyak masalah, tapi tetap bahagia. Nah, kan enak ini kan. Yo, masalah banyak tapi bahagia. Tapi masalah ketik susah. Kan? Bisa lah. Karena dia ketik masalah itulah masalah. Ya. Nah, dan seyogianya diketahui akan nikmat Allah SWT itu sekira-kira dihampirkannya dengan dia. Ini nikmat. Ketika kita dijadikan Tuhan, sholat itu ada nikmat. Ketika kita dijadikan Tuhan berzikir itu nikmat. Ketika dijadikan Tuhan kita ngaji itu nikmat. Karena tidak semua hamba Allah itu, tidak semua makhluknya dijadikan sembahyang. Kita dijadikan sembahyang. Tidak semuanya dijadikan berzikir. Kita dijadikan berzikir. Itu nikmat. Ya. Kan sulit jadi orang berzikir. Tidak semuanya orang dijadikan ngaji. Kita jadikan ngaji itu nikmat. Ini yang harus kita syukuri. Nah, dan diangkatkan dengan dia dan menjadikan dia akan orang bakhalwat. Dijadikan kita orang berzikir daripada orang yang memilih Allah Subhanahu wa taala akan dia. Kita orang terpilih. Ya, terpilih masuk dalam medan zikir, terpilih masuk dalam medan bersolawat, masuk dalam medan bertasbih, terpilih orang yang bertaubat, itu dipilih orang yang selalu melakukan kebaikan. Itu semuanya karunia Allah. Ya, tak bisa nak dipaksa-paksa. Kalau tidak dengan izin Allah. Dan daripada orang yang memelihara akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan. Nah, Allah jaga kita daripada segala kejahatan. Ini pilihan Allah. Ya. Kenapa dijadinya kita masuk dalam medan zikir, dalam medan sembahyang, dalam medan selawat, dalam medan ilmu? Itu artinya apa? Allah pilih kita. Tak galau-galaunya dipilih Tuhan. Ya, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dan anugerah, itu karunia. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Seperti kita sore ini, ya, di tengah kesibukan kita, di tengah kegiatan kita, di tengah aktivitas kita, Allah berikan kekuatan nak ngaji. Itu anu kita dipilih Tuhan. Tak gagal orang dipilih Tuhan. Ada waktunya ada, tapi tidak dijadikan Tuhan. Waktu luang, ada lah rumah. Ya. Ada badannya sehat lah, tapi taklah jadikan badan sehat, waktu luang, pegawai dari. Cuma kita jawab, ngapa tak ngaji? Lain kali lah. Dulu lah. Belum ada panggilan. Nanti nunggu dipanggil malaikat maut. Ya. Nunggu dipanggil malaikat maut pada ngaji, barulah mati nyesal lagi. Ya, itu jadi isu dalam kubur. Ya. Mampu melulung. Ya Allah, hidupkan aku balik. Aku nak numpang ngaji agak setengah jam jadilah. Ternyata kaedah majelis ilmu itu adalah taman daripada kamu surga. Karena Rasulullah pernah katakan, wahai para sahabat, ya, apabila kamu lewat daripada taman surga, maka masuk. Ya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, mana taman surga itu?
majalisul ilmu. Taman surga itu adalah majlis ilmu atau majlis zikir dan lain. Kalau masuk itu sama masuk surga, jadi hakikatnya. Nah, kalau dibuka itu hakikatnya, kita tidak muat puluhan ribu orang. Tapi kalau ditutup Tuhan, dia tergantung iman masing-masing. Dan dia siapa yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkak pun mau dia. Selesa mau dia. Kenapa? Kalau dibukakan Tuhan. Kenapa? Ini adalah taman surga. Dan karena masuk halwat itu memberi Allah Ta'ala akan dia, makrifat akan dia, dan dipilih akan dia. Nah, ya, ini orang terpilih. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit memperbaiki diri untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita berzikir, banyak kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebesar apapun masalah kita, Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Sebesar apapun ujian dan cobaan kita, Allah berikan kekuatan untuk menghadapinya. Sebesar apapun fitnah dunia ini, kita diberikan oleh Allah karunia dan dijaga dari peliharanya, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam melakukan amal-amal soleh, meninggal dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita layak dan pantas untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita guyu-guyu dikit-dikit latihan untuk berzikir, berzikir dan berzikir. Nah, lalahan kita. Jadi inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seyogianya bagi orang yang masuk dalam khalwat itu bahwasanya membanyakkan daripada mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini anugerah Tuhan. Alhamdulillah. Dan membanyakkan syukur akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang didapatnya daripada beberapa rahasia yang di dalam khalwatnya itu. Dan jangan ia hirau kepada sesuatu yang didapatinya daripada segala rahasia, dan hanya soalnya semata-mata ia berhadap kepada Allah SWT. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, cuma engkau yang aku inginkan dan ridhomu yang aku harapkan. Cuma itulah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukanlah kebaikan-kebaikan, kita tanamlah kebajikan-kebajikan, hiduplah bermanfaat untuk diri kita dan orang lain sebelum hayat kita selesai, sebelum nyawa kita lepas, sebelum ruh lepas daripada kandung jasad kita, sebelum malaikat maut nyabut nyawa kita, sebelum kita dipindahkan dari alam dunia menuju alam akhirat, menuju alam barzakh. Banyak-banyaklah menanam kebaikan. Ya, berbekallah kita dengan ketakwaan, karena itulah sebaik-baik bekal kita untuk menghadapi kematian dan menghadapi negeri akhirat. Ya. Jadi hidup di zaman siapapun tidak masalah, hidup dalam keadaan apapun tidak masalah. Yang penting kita terus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi menyebutkan syekh kita yang tersebut itu dengan katanya, summa ba'da hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'malan salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.